Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika pertama kali berjumpa dengan iblis. Iblis itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku datang kepada kamu dan bertemu denganmu dengan terpaksa." Datuk kita Nabi Muhammad itu adalah orang cerdas, cerdik, cermat. Dia tidak asal ngomong begitu saja, tidak asal memberikan komen begitu saja, tapi dia tanya dulu pada gurunya, apa maksudnya dia berkata begitu. Apa kata Sayyidina Jibril? "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun utusan Allah, tidak ada seorang pun nabi sekalipun, sekaliber mereka yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya. Kecuali engkau. Dia sekarang datang kepadamu dengan maksud dan tujuan supaya dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang kepadamu dalam keadaan untuk menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kalau dia itu berbohong, maka semua janji-janji Allah kepadanya yang semula dijanjikan, diantaranya hidup sampai hari kiamat, diantaranya bisa masuk ke dalam diri seorang manusia dan sebagainya, itu akan digagalkan dan dibatalkan. Makanya dia berkata padamu, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa." Maka kemudian Nabi SAW bertanya, "Siapakah manusia yang paling kau benci?" Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawabannya iblis? "Manusia yang paling kau benci adalah engkau dan semua keturunanmu dan semua mereka yang membantu dan membela agamamu." Sudah jelas kita ini adalah yang dibenci. Sehingga tanpa kita sadari bahwasanya kita ini sudah dirumuskan di bawah bagaimana caranya supaya kita tidak mempunyai senjata yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, yang bisa merealisasikan keinginan Nabi Muhammad, yang tidak lain cita-citanya, kehendaknya, harapannya. Tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad berada di dalam neraka dan semuanya masuk dalam surga. Itu tidak terrealisasi kalau kita itu tidak menjadi salah satu daripada orang yang punya ilmu. Itu keinginan beliau. Si iblis itu yang kurang ajar tuh. Nah, sehingga apa, banyak di antara kita harusnya ada majelis taklim dibuat. Ada di sini ada majelis taklim Al-Wasilah yang dipimpin oleh Habib Novel, yang semoga terus dibanggakan oleh datuknya, dicintai oleh datuknya, dan semua bersambung kepada lidah datuknya insyaallah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi habaibnya sedikit yang hadir. Banyak hadir habaibnya. Habaibnya banyak hadir. Sedikit. Enggak di sini, enggak di Bangil, enggak di mana-mana, sedikit. Kenapa setannya terlalu banyak? Makanya Habib Zain bilang, paling banyaknya manusia setannya itu ya habaib. Mohon maaf, tadi ada ngomongan Syarifah. Terus terang ini saya bilang ini. Syarifah kok belum dikawin, kayak kucing. Dilus-elus, tunduk gitu. Tapi kalau sudah akad selesai, jadi macan. Nah, gitu. Nah, ini salah satu, kenapa begini? Setan, siapa lagi? Nggak bakal dibiarkan. Sehingga akhirnya mereka itu kawin di gunung, kawin di mana-mana yang laki-laki itu. Nah, dibiarkan Syarifah banyak, nggak dapat jodoh dan sebagainya. Nah, itu diantara sebabnya. Kenapa? Setan nggak mau mereka bahagia. Jadi memang budaya kita itu beda. Kenapa sih dilarang seorang Syarifah kawin dengan selain Sayyid? Karena yang bisa mengendalikan itu adalah hanya seorang Sayyid. Budayanya kita dengan mereka itu beda. Jadi budaya kita itu budaya yang iffahnya itu luar biasa, sifat-sifat yang asli dalam dirinya itu luar biasa. Karena kita bersambung. Kalau kita mau tanya, di dalam diri kita itu ada dagingnya Nabi Muhammad. Di dalam diri kita itu ada darahnya Nabi Muhammad. Dalam rambut kita ini ada rambutnya Nabi Muhammad. Karena kita ada anak cucunya, dari dagingnya. Karena itulah makanya kita itu dibencinya luar biasa oleh setan, sehingga dihadang dari segala macam kebaikan.